adalah naluri alami di banyak spesies untuk melindungi anak-anak mereka, dan terkadang bukan hanya bayi mereka sendiri, tapi semua anak yang terlihat seperti mereka. Terlepas dari perasaan pribadimu pada tahap awal manusia, adalah fakta ilmiah bahwa bayi manusia dirancang untuk menekankan ketidakberdayaan mengemaskan mereka sendiri untuk memastikan bahwa manusia lain yang lebih tua merawat mereka. Tangisan bayi pada dasarnya adalah suara yang menyusahkan, dan ketika kita mendengarnya sebagian dari diri kita yang di dalam dan mendasar merasakan dorongan untuk menghibur dan merawat anak itu sampai suara itu berhenti. Tapi tentu saja kita bicara tentang dunia organisasi SCP di sini, di mana ada kelinci yang bisa memakan apa saja, boneka beruang yang mungkin mencuri organ tubuhmu untuk membuat duplikatnya sendiri, dan air mancur coklat yang dipenuhi triliunan serangga pembunuh. Tidak ada yang terlihat di sini, dan bahkan makhluk paling polos dan imut pun mungkin menyembunyikan rahasia mematikan, tidak terkecuali SCP-734. Hari ini kita berbicara tentang bayi. Anomali ini membuktikan bahwa hal-hal berbahaya dapat datang dalam paket kecil, tapi di mana orang lain hanya melihat kesengsaraan dan kematian, organisasi SCP melihat potensi tertentu. Kisah kita dimulai di ruang bersalin di sebuah rumah sakit di Amerika, di mana mimpi buruk terburuk setiap profesional medis sedang berlangsung. Patogen pemakan daging yang tidak diketahui menyebar sangat cepat, tampaknya merajalela di seluruh populasi rumah sakit. Itu dimulai ketika pasien yang bahkan tidak dirawat karena masalah dermatologis mulai mengeluh gatal parah dan nyeri kulit yang ekstrim. Beberapa perawat dan dokter di ruang bersalin mulai mengalami gejala yang sama, serta salah satu bayi mengarah ke upaya karantina besar-besaran. Sementara gejala awal pertama kali tampak terbatas pada rasa sakit yang parah dan ketidaknyamanan pada bagian kulit yang terisolasi, kondisi penderita segera meningkat. Kulit mereka mulai mengelupas karena sel-sel yang menyusunnya kehilangan kohesi fisik dan mati. Itu adalah semacam pembusukan anomali yang aneh yang tampaknya bekerja ke dalam. Pertama-tama, menghancurkan integritas lapisan luar kulit dan kemudian menyebabkan disintegrasi lebih lanjut ke bagian tubuh yang lebih dalam. Setelah kulit terkelupas, patogen akan mengalihkan perhatiannya ke apa yang ada di bawahnya. Melawan segala rintangan, penyakit ini mempengaruhi organ, jaringan otot, sistem pembuluh darah, dan bahkan tulang. Tidak ada yang terhindar. Tubuh para korban akan benar-benar hancur dan mereka akan mati dalam beberapa jam. Pada saat patogen selesai menyerang korbannya, apa yang tersisa bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Tidak hanya pasien, tapi dokter dan perawat yang telah berjalan di bangsal hanya beberapa jam sebelumnya sekarang tidak lebih dari tumpukan jaringan manusia yang duduk di tempat yang sebelumnya menjadi tempat tidur rumah sakit mereka. Apapun itu, sepertinya infeksi ini yang paling cepat berkembang dalam sejarah yang tercatat. Staf dan administrator rumah sakit ketakutan. Ini tampaknya penyakit yang sama sekali baru dengan bentuk penularan yang misterius dan yang terburuk tidak ada obatnya. Mereka bahkan lebih bingung ketika beberapa mobil van hitam berhenti di luar rumah sakit dan pria misterius berjas hazmat keluar dan mulai mendirikan zona karantina di sekitar seluruh gedung. Siapapun orang-orang aneh ini, mereka pasti bukan CDC. Petugas rumah sakit tidak tahu bahwa ini adalah kelompok yang tidak kamu harapkan muncul dan menyegel lokasimu. Itu adalah organisasi SCP. Sisa-sisa korban yang terinfeksi dibawa pergi untuk tujuan penelitian, dan operator organisasi segera melakukan wawancara tanya jawab dengan para saksi. Mereka segera menentukan dari gabungan laporan saksi mata dan rekaman pengawasan rumah sakit bahwa setiap orang yang terinfeksi patogen misterius semuanya berada di bagian tertentu dari ruang bersalin pada hari sebelumnya. Dan ketika para operator menyelidiki daerah ini, mereka menemukan detail aneh lainnya. Seorang bayi tidak memiliki ibu yang terdaftar di rumah sakit. Organisasi kemudian mengetahui bahwa ini mungkin karena ibu bayi adalah korban pertama dari penyakit mematikan itu. Setelah menghilangkan semua pilihan lain yang mungkin, tampaknya satu-satunya elemen anomali yang dapat menyebabkan semua ini adalah bayi misterius. Meskipun bagaimana sang ibu bahkan selamat membawa bayinya hingga cukup bulan adalah misteri tersendiri. Bayi itu adalah bayi manusia laki-laki Kaukasia berusia antara 7 hingga 8 bulan. Tidak ada yang tampak aneh pada anak itu, tapi mereka dapat memastikan bahwa setiap korban dari patogen anomali telah melakukan kontak fisik dengan anak itu lebih awal hari itu. Setiap orang yang pernah berada di rumah sakit diberi perawatan amnestik, dan organisasi membuat cerita karangan yang masuk akal untuk kematian yang terjadi hari itu. Seperti banyak orang lain sebelumnya, anak itu diamankan dan dibawa ke tempat penahanan organisasi terdekat. Di sana, dia direklasifikasi sebagai SCP-734 dan akhirnya pengujian sebenarnya tentang kemampuan bayi ini dapat dimulai. Secara fisiologis, SCP-734 sebagian besar tampak non-anomali. Bayi itu memiliki kecerdasan dan bakat fisik di atas rata-rata untuk anak seusianya, tapi sebaliknya tidak menunjukkan mutasi atau kelainan yang menunjukkan perbedaan dari biologi manusia pada umumnya. Dari serangkaian besar tes yang dilakukan oleh organisasi di aspek biologi 734, mereka tidak menemukan apapun yang mengisyaratkan asal-usul patogen misterius. Tapi, melalui beberapa percobaan dan kesalahan yang sangat mahal, organisasi dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana tepatnya patogen itu bekerja. Satu-satunya vektor penularan tampaknya adalah kontak langsung dengan bayi itu sendiri, dan termasuk cairan dan residu yang ditinggalkannya.
sebaliknya, mereka yang terkena dampak tidak dapat menularkan efek flek yang tidak wajar kepada orang lain, yang berarti bahwa resiko epidemi sangat minimal. Tapi tentu saja, kecelakaan masih terjadi seperti yang ditemukan ketika salah satu agen salah menaruh simpatinya pada bayi itu dan memutuskan untuk melepas topengnya saat berinteraksi dengannya. Logikanya adalah bahwa wajahnya yang bertopeng mungkin telah menyebabkan bayi itu tertekan, dan selama dia hanya berhubungan dengannya melalui tangannya yang bersarung tangan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi beberapa partikel debu melayang di udara saat itu dan SCP-734 bersin ke wajahnya. Agen itu mulai berteriak kesakitan dan mundur dari bayinya, tapi sudah terlambat. Nasibnya setelah ditentukan. Dia dibawa ke rumah sakit dan diberi obat penenang sehingga dia diharapkan bisa mati dengan rasa sakit sesedikit mungkin. Pada sekitar 72% kasus, amputasi pada area yang terkena telah mencegah seluruh tubuh kalah pada efek anomali dari SCP-734. Tapi ini tidak mungkin dilakukan jika titik kontaknya adalah kepala korban. Dalam beberapa jam, daging agen itu telah mengelupas dari wajahnya, membuatnya tampak seperti tengkorak yang merah dan berdarah. Beberapa jam setelah itu, dia tidak memiliki kepala sama sekali. Sepanjang proses disintegrasi agen malang ini, organisasi mengambil foto-foto mengerikan. Foto-foto ini diperlihatkan kepada siapapun yang bersiap untuk bekerja pada proyek penelitian SCP-734 untuk memberi mereka peringatan keras tentang pentingnya mematuhi protokol keselamatan yang tepat. Dan protokol tentang cara menangani bayi ini sangat ketat, mengingat kontak yang tidak disengaja pun seringkali merupakan hukuman mati. Siapapun yang memasuki ruang penahanan bayi harus mengenakan kostum hazmat dengan atmosfer yang disesuaikan. Siapapun yang melakukan kontak fisik dengan bayi meskipun sudah berkostum segera dikeluarkan dari area tersebut dan masuk karantina serta observasi selama beberapa jam. Bahkan, benda mati yang telah berada di dalam ruang penahanan perlu disterilkan secara menyeluruh sebelum dikeluarkan. Mengingat bahwa bahkan anak-anak anomali seperti SCP-734 memiliki kebutuhan yang sangat rumit, seorang pawang selalu siap siaga dengan perlengkapan hazmat lengkap untuk merawat bayi. Pawang ini dirotasi setiap jam untuk menjaga kewaspadaan dan keamanan. Pawang ini memberi makan dan mengganti SCP-734 secara teratur dan terkadang bahkan menyediakan mainan yang telah disetujui oleh Dewan O5. Organisasi telah berusaha keras untuk menjaga agar SCP-734 tetap hidup dan nyaman karena mereka percaya bahwa SCP-734 dapat menjadi aset penting bagi mereka di masa depan. Atau, lebih khusus lagi, mereka melihat nilai strategis yang lebih besar dalam darah SCP-734. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kontak dengan materi apapun dari SCP-734 memicu efek anomali yang mematikan, termasuk cairan tubuh seperti darah. Namun, tidak seperti banyak patogen toksik, dalam hal ini tidak ada resiko infeksi lepas kendali karena yang terinfeksi tidak menjadi vektor penularan. Karena itu, darah SCP-734 dapat bertindak sebagai senjata ampuh untuk menghentikan anomali yang dianggap tidak layak oleh Dewan O5 dan membunuh orang-orang berbahaya yang tergabung dalam kelompok saingan. Kontak dengan darah akan benar-benar menghancurkan tubuh target tanpa efek anomali lain dan tidak ada bukti siapa sebenarnya yang melakukan serangan itu. SCP-734 telah dilengkapi dengan kateter arteri sehingga organisasi dapat mengumpulkan darah dalam jumlah besar dari bayi anomali setiap minggu untuk penyimpanan dan penelitian. Tapi bukan hanya darah yang organisasi lihat potensinya. SCP-734 sendiri telah mendapat nilai yang sangat baik di Esslinger Loyalty Index, tes yang digunakan organisasi untuk menilai kesetiaan calon pelamar terhadap organisasi. Saat SCP-734 dewasa, jika skor ini tetap konsisten, dia kemungkinan akan dilatih untuk menjadi agen lapangan organisasi di masa depan. Seorang agen yang mampu membunuh seseorang dengan satu sentuhan tentu saja akan menjadi aset bagi misi rahasia tertentu yang mungkin lebih disukai organisasi untuk dirahasiakan. Tentu saja, organisasi SCP merekrut anomali tertentu yang sesuai untuk melakukan misi bagi mereka jauh dari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling terkenal adalah SCP-076, juga dikenal sebagai Habel, seorang pendekar pedang supranatural yang bangkit kembali dan mungkin salah satu prajurit terbaik yang pernah hidup. Organisasi memperhatikan hal ini dan menyalurkan kehausannya akan pertempuran dengan bekerja dengan gugus tugas taktis. Dia bisa membantu dalam misi untuk menghilangkan haus darahnya pada kelompok musuh yang menarik dan anomali berbahaya. Namun, ini akhirnya bekerja sedikit terlalu baik dan menyebabkan bencana. Habel sangat baik dalam pekerjaannya sehingga dia melampaui semua misi yang diberikan dengan kecepatan yang menakjubkan. Ditinggalkan dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, Habel menjadi gelisah yang menyebabkan dia mengubah keinginan membunuh pada sesama anggota tim dan kemudian organisasi secara keseluruhan. Itu adalah pembantaian habis-habisan sebelum rekan-rekannya akhirnya bisa membunuhnya dan mengembalikannya ke penahanan. Kegagalan inisiatif ini dengan ide membiarkan anomali bekerja untuk organisasi di lapangan memberi citra yang buruk. Namun, sejak itu banyak hal telah berubah, terutama dengan pembentukan GTT Alpha 9 alias Last Hope, gugus tugas taktis baru yang seluruhnya terdiri dari individu-individu anomali dan pawangnya. Ini terdiri dari anomali yang agak lebih stabil seperti rekan Habel, SCP-073, juga dikenal sebagai
Kain. Kain tidak dapat dilukai dengan bahaya apapun yang menimpanya, hanya terpantul kembali pada penyerangnya, dan pengetahuannya yang luas menjadikannya aset intelijen yang sangat berguna. Satu lagi dari beberapa anggota Last Hope adalah Iris, juga dikenal sebagai SCP-105. Sama seperti Kain, Iris tidak hanya memiliki kekuatan anomali yang membuatnya sangat berharga untuk misi di lapangan, dia juga patuh dan mampu mendengarkan alasan. Tidak seperti Kain, kemampuannya termasuk mampu secara aktif mengawasi dan bahkan berinteraksi dengan foto-foto lokasi manapun, terutama ketika dipotret dengan kamera anomalinya. Suatu hari nanti, SCP-734 dapat menghitung dirinya di antara agen organisasi anomali lainnya seperti ini, asalkan dia terus mengemban janji dan tidak mengembangkan ketidaksukaan terhadap organisasi seiring bertambahnya usia, karena bagaimanapun dia tidak akan menjadi bayi selamanya. Jadi, jika kamu menemukan dirimu ada di sisi musuh organisasi, kamu punya alasan yang baik untuk menjadi paranoid. Kamu tidak akan tahu bahwa suatu hari, orang yang akan membunuhmu akan mendekati dan menjabat tanganmu sambil tersenyum, sampai nanti ketika kamu merasakan kesemutan aneh di telapak tanganmu dan merasakan kulit mulai mengelupas, kamu akan menyadari bahwa kamu telah menjadi orang mati yang berjalan selama berjam-jam. Sekarang, tonton SCP-823 Carnaval Horror dan SCP-096 melihat gambar pria pemalu di luar angkasa, pertanyaan dan teori pria pemalu untuk seri klasik lainnya dari SCP terungkap.